Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Paskalina Krisantoro Talakua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 yang menjadi nats pembimbing. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab
kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kitab Roma pasal 6 ayat 6 yang menyatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucapan syukur kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sudah tentu kita tetap menjalani kehidupan kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai kita mau menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dimana Tuhan selalu menyatakan kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita berjumpa atau bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali kita jumpa, dan lalu kita memperkenalkan diri,
Dan apa yang akan kita katakan ketika orang itu bertanya, siapa nama Anda? Identitas Anda apa? Sudah pasti Bapak Ibu Saudara kita akan menyebut nama kita dan mungkin kita akan berbicara sedikit tentang background, status kita, apakah sebagai single atau kita yang sudah berumah tangga. Kemudian mungkin ada orang yang dengan semangat dia menceritakan latar belakang bahkan juga pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika perkenalan itu menunjukkan siapa nama, latar belakang dan lain sebagainya termasuk pekerjaan, ada juga orang yang cukup dengan semangat lalu kemudian dengan bangga memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Artinya dengan kebanggaan karena dia memiliki satu jabatan di dalam satu perusahaan atau instansi tertentu. Lalu kemudian dengan sukacita dia menyatakan kesuksesan karirnya. Tetapi ada juga orang yang hanya sebatas memperkenalkan namanya saja. Mungkin dia enggan tentang pekerjaan karena dia mungkin di PHK, atau dia enggan untuk melanjutkan memperkenalkan lebih dalam lagi apa yang sedang dia kerjakan karena mungkin masih mencari pekerjaan. Nah, sulit memang Bapak Ibu Saudara berada dalam posisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, boleh-boleh saja orang memperkenalkan diri dengan segala apa yang ada pada dirinya. Entah kelebihannya atau mungkin juga kekurangannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di manakah kita menaruh identitas diri kita yang sebenarnya? Siapa kita? Artinya, seseorang atau kita jarang berbicara mengenai identitas pribadi kita dalam hubungan atau relasi dengan Yesus anak Allah. Jarang orang berbicara identitas sebagai pengikut Kristus. Jarang kita berbicara tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apakah mengejar segala sesuatu yang kita harapkan? Seperti tadi awal saya katakan, ada orang ketika memperkenalkan diri bukan hanya nama tapi status, background-nya, pekerjaannya, kesuksesan yang dia raih. Ya mungkin dia memegang satu kedudukan jabatan yang oke di salah satu perusahaan atau mungkin di salah satu instansi tertentu. Tetapi seperti saya katakan tadi, pertanyaannya kita jarang mau mempercakapkan, berbicara mengenai identitas pribadi kita dalam relasi hubungan dengan Yesus. Jarang sekali. Kemudian apa tujuan hidup kita? Yakni seharusnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Artinya sejauh mana pengenalan kita akan Kristus sehingga kita harus memberitakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pada minggu kelima sesudah Epifani ini, bacaan saat ini menceritakan adanya satu peristiwa transfigurasi atau peristiwa pemulihan Yesus. Ya, dalam cerita sini Bapak Ibu dikatakan bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa murid-muridnya, membawa Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Berdoa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yesus sebagai anak Allah saja, dia mau berdoa. Dia mau menyerahkan hidupnya yang akan terus mau Allah pakai dia. Jadi dikatakan dia Mesias anak Allah, tapi dia juga sebagai hamba Allah. Nah ini, dia mengajak.
Dia mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam situasi yang demikian, ada sesuatu yang terjadi pada wajah Yesus. Ada satu perubahan. Ketika ia sedang berdoa, kita lihat ayat 29, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30, nampak dua orang yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Dua orang ini Bapak Ibu Saudara sudah tentu kita kenal sebagai tokoh dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa transfigurasi atau pemulihan Yesus memperlihatkan perubahan pada wajah Yesus. Dan kalau di dalam Injil Matius mencatat wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Di dalam Injil Markus 9:3 mencatat pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Dan kalau di dalam Lukas dalam pembacaan kita, pakaian Yesus putih berkilau-kilau. Seperti ayatnya yang ke-29. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa itu juga mau mengingatkan pada peristiwa di mana Musa saat ia naik ke Gunung Sinai dalam rangka untuk menerima pengakuan Allah atas kepemimpinannya. Nah, bahkan saat Musa melakukan hal itu, wajah Musa dikatakan bercahaya ketika berjumpa dengan Yesus atau Allah di atas Gunung Sinai. Mungkin dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 34. Nah, dalam situasi pemulihan Yesus menjadi satu peristiwa yang bagi Petrus sesuatu yang wow. Bagi Petrus sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membahagiakan Petrus secara pribadi. Sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudara, sehingga Petrus mengatakan dia meminta agar kemuliaan itu tetap ada. Kemuliaan itu tidak akan lenyap. Kemuliaan dengan wajah Yesus yang sesuatu bagi Petrus, wajah yang berubah, pakaian yang berkilau, putih menjadi berkilau-kilauan. Ya mungkin saat ketika Petrus mengikuti jejak perjalanan pelayanan Yesus, mungkin sesuatu yang tidak pernah dijumpai oleh Petrus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ketika ayat 33-34, dan ketika kedua orang itu, yaitu Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus, satu sisi menjadi satu kebanggaan, sukacita ketika dia boleh melihat sesuatu yang beda. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya Petrus belum memahami, Petrus belum mengenal betul apa maksud dari semuanya itu. Sehingga ayat yang ke-33 bagian B, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Dia belum mengenal dengan sungguh apa sih maksud dari pemulihan Yesus ini. Dia hanya melihat sesuatu yang luar biasa, wow, amazing. Ada sesuatu yang baru nih. Wajah Yesus berubah, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Itu menjadi ketertarikan tersendiri bagi Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya lewat pemulihan Allah atau pemulihan Yesus itu ada sesuatu yang harus menjadi cara berpikir Petrus. Bukan hanya dia berada pada situasi yang penuh dengan kebahagiaan atau yang enak-enak saja.
Tapi dia harus memahami betul lewat pemulihan Yesus bahwa Yesus akan turun lagi untuk mengalami yang namanya penderitaan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga 34-35, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus, seperti saya katakan, ada kebahagiaan dia melihat sesuatu yang baru. Tapi Petrus tidak memahami, belum mengenal secara betul benar apa maksud dari pemulihan Yesus. Dan sesungguhnya pemulihan Yesus, bahwa Yesus akan turun dari gunung kemuliaan lalu menempuh jalan sengsara. Oleh sebab itu dia mengajak mereka berdoa, ada penyerahan diri kepada Allah. Bukan hanya sebatas itu saja, mempersiapkan diri bahwa dia Yesus adalah anak Allah, datang sebagai Mesias yang menderita untuk keselamatan umat manusia dan dunia. Bahwa transfigurasi atau pemulihan Yesus adalah yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dunia dan seruan untuk mendengarkan Yesus. Sebagaimana ayat yang ke-35 tadi. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah yang menyatakan itu kepada Yesus. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita, Yesus dan murid-muridnya melakukan ritual doa dan mengalami kehadiran Allah. Artinya di sini bahwa apakah kita juga sebagai pengikut Kristus telah melakukan ritual doa dalam kesungguhan, dalam ketekunan, dan mengalami kehadiran Allah? Di sini menjadi satu tantangan bagi umat Tuhan. Yesus dan para muridnya, dia mengajak para muridnya untuk berdoa. Untuk lebih mengenal arti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terjadi pemuliaan Yesus atau transfigurasi, di mana wajahnya berubah, dan pemuliaan Yesus menunjukkan adanya pancaran anugerah kekudusan yang dari Allah. Dan di sini mau menunjukkan bagaimana gereja menghadirkan tanda-tanda kekudusan dalam kehidupan berpelayanan. Supaya apa? Supaya terang cahaya kasih Allah itu terus memancar. Terus ada. Tanggung jawab gereja. Cahaya kasih Allah terus memancar atau mewarnai perjalanan misi yang diembankan oleh gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan pemulihan Yesus sebagai Mesias hamba Allah yang menderita mendorong setiap anak-anaknya, setiap umat percaya untuk merenungkan lebih dalam apa makna dari pengakuan kita. Apakah kita mau tetap setia dan taat mendengarkan Yesus dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi dan kita alami? Tidak seperti Petrus. Dia hanya mau berada pada sesuatu atau situasi yang enak saja bagi dia. Seperti tadi, dia tidak memahami arti dari pemuliaan Yesus. Hanya sebatas untuk hal-hal yang bagi dia membuat dia bahagia. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan ini masalah Bapak Ibu Saudara ketika Petrus mau mendirikan kemah untuk Yesus, Elia dan juga Musa. Tetapi ada hal yang harus penting, yang harus dipahami oleh Petrus. Bukan hanya sebatas yang enak-enak saja, tapi bagaimana dia harus memahami kehadiran dia sebagai seorang murid juga harus bisa mengambil bagian di dalam penderitaan. Nah, ketika Yesus menerima pemulihan Allah Bapa di surga, dia akan turun kembali. Untuk apa? Mengalami masa-masa sengsara. Mengalami masa-masa via dolorosa nanti. Dan ini kupik yang harus dipikul oleh gereja dan anak-anak Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, jika kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, jika kita menyatakan pengakuan akan Yesus anak Allah, hamba Allah yang telah menerima pemuliaannya dan datang membawa keselamatan bagi kita dan dunia ini, maka tantangan hidup di masa pandemi COVID-19 ini kiranya tetap membuat kita mengikuti Yesus. Dengarkan Yesus, dengarkan Dia. Jangan pernah meninggalkan Yesus, tetapi dekatkanlah diri kita dalam relasi yang sungguh kepada Allah. Kita harus selalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika kita mengenali Yesus dengan sungguh dan dalam kebenaran, maka akan mewujudkan pancaran kemuliaan kasih melalui kesabaran diri, menanggung sengsara, memikul salib, dan mengikuti Dia di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nyatakanlah identitas Yesus melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya bahkan gerejanya. Di tengah-tengah identitas kita sebagai anak-anaknya, yang dengan sungguh mengenal, yang dengan sungguh mengikuti Dia melalui sikap, perilaku, dan tutur kata kita secara nyata dalam dunia ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan gerejanya, tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami kehadiran kita dalam dunia ini. Sesulit apapun, seberat apapun salib kuk yang akan kita pikul. Tapi ingat, Yesus yang anak Allah juga, Dia mengalami hal yang demikian. Oleh sebab itu, marilah kita juga mau seperti Yesus menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga identitas Yesus dapat dikenal oleh dunia ini. Amin. Mulai dari diri sendiri
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dan masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur ketika di hari ini kami masih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, teristimewa nafas kehidupan yang boleh kami miliki. Dan biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami mau dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kami juga dimampukan untuk ambil bagian bersama Tuhan di dalam memikul salib atau kuk di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya sebatas ketika kami mengalami sesuatu yang luar biasa, sukacita atau kebanggaan tersendiri, tapi kami mau belajar bahwa Engkau Yesus yang adalah anak Allah, bahkan hamba Allah, Engkau yang telah menerima kemuliaan Bapa di sorga, Engkau juga yang akan turun tengah-tengah dunia untuk mengalami penderitaan itu. Bapa, topang kami semua untuk kami dikuatkan menghadapi berbagai peristiwa, yaitu hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan sesungguhnya ketika kami boleh menerima itu semua, kami telah sungguh-sungguh mengenali Yesus, sehingga kami mau menghadapi setiap tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan kami untuk mau menyatakan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang turut serta dalam penderitaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan selalu setia taat dengarkan Kristus dan mendekatkan diri kami kepada Allah. Dengan demikian ketika kami melakukan hal itu semua, itu juga kami memperkenalkan identitas Yesus yang mau juga merendahkan diri, mengambil bagian dalam penderitaan itu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Allah, agar kami sungguh menjadi terang bagi dunia ini. Kami dapat menjadi orang-orang yang membalut setiap mereka yang papa lemah, bahkan mereka yang tidak berdaya oleh sakit, penyakit, pergumulan yang mereka hadapi dan mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, secara khusus GPIB dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehatkan kami semua Tuhan, dan lindungi kami semua dari berbagai hal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagi saudara kami, jemaat-Mu yang terbaring lemah karena sakit yang mereka hadapi dan mereka alami, baik di rumah maupun di rumah sakit, biar Tuhan menjamah mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Yesus yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Teristimewa bagi mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pembaringan mereka, agar mereka tidak putus asa, tidak hilang harap. Tetap mereka berpengharapan kepada Kristus, tabib dokter mereka yang baik. Melalui obat, makanan, minuman, bahkan para dokter medis, perawat yang ada, Tuhan juga menjamah memampukan mereka untuk memberikan pelayanan yang baik. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun
perkawinan sepekan ke depan dan sukacita mereka. Memberkati para presbiter, diaken penatua, komisi-komisi, pengurus Kenam Pelkat, pelayan PLPT, panitia-panitia yang ada, juga tim Satgas Covid GPB Pinil Pasuruan, karyawan kantor. Tuhan menopang dan memberkati kami semua. Siapapun kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau memberkati kami, baik presbiter, PPU, organis, tim multimedia, sound system. Tuhan memakai kami semua di tengah-tengah kehidupan kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, untuk tetap memohon akan berkat Tuhan lewat kehadiran buah cinta kasih atau anak keturunan dalam kehidupan mereka. Jika mereka bergumul untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tolong ada waktu dan cara Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, para lanjut lansia. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjadi pendamping hidup mereka. Memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan usaha pelayanan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan yang masih terus daring di rumah. Tuhan berikan semangat, Roh Kudus menopang anak-anak kami. Ketika kami bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak, cucu menantu kami, keluarga kami, maupun kami yang terpisah jauh, juga Tuhan tetap merangkul dan memberkati kehidupan kami. Pemerintah bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan kami serahkan dalam kasih kuasa Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang sedang berjalan, kami tetap berharap penuh kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 50 ayat ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Amin.
jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama dan akan dilanjutkan doa persepuluhan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Berkati setiap berkat Tuhan yang masih kami miliki sampai saat ini Tuhan. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami dapat bertanggung jawab menggunakan semua berkat Tuhan ini. Bahkan persepuluhan yang kami berikan biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.